Delapan standar nasional pendidikan. Yang pertama, standar isi, menyusun materi pembelajaran yang harus diajarkan kepada peserta didik pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Standar ini mencakup kurikulum yang harus diterapkan di sekolah, baik kurikulum nasional maupun kurikulum yang dikembangkan oleh masing-masing sekolah dengan persetujuan kementerian yang berwenang, yaitu Dinas Pendidikan. Ini adalah standar isi. Lalu yang kedua, standar proses, mengatur tentang proses pembelajaran yang harus dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Ini termasuk metode pengajaran, interaksi antar guru dan siswa, serta kegiatan belajar mengajar yang harus sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ini adalah standar proses. Kemudian yang ketiga, standar kompetensi lulusan, SKL, menentukan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik pada akhir setiap jenjang pendidikan. Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh lulusan untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja. SKL ini adalah hal yang sangat penting juga. Yang keempat, standar penilaian pendidikan, berfokus pada bagaimana penilaian pembelajaran dilakukan di setiap jenjang pendidikan. Ini mencakup jenis dan bentuk penilaian, prosedur, serta teknik yang digunakan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, termasuk ujian, portofolio, dan evaluasi lainnya. Penilaian pendidikan ini sangat penting dilakukan untuk rapor bagi anak-anak siswa ataupun peserta didik. Selanjutnya, standar pendidik dan tenaga kependidikan, GTK, mengatur tentang kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme pendidik serta tenaga kependidikan yang bekerja di lembaga pendidikan. Standar ini mencakup kualifikasi akademik, sertifikasi, pelatihan, dan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Selanjutnya, standar sarana dan prasarana, menyusun ketentuan tentang sarana dan prasarana yang harus tersedia di setiap satuan pendidikan, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan alat peraga, dan fasilitas lainnya yang mendukung proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya, standar pengelolaan, berfokus pada tata kelola sekolah yang mencakup manajemen pendidikan, perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, serta pelaporan yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengelolaan ini harus memastikan bahwa semua proses dan kegiatan pendidikan berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, standar pembiayaan, menentukan bagaimana pembiayaan pendidikan dilakukan baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun lembaga pendidikan. Standar ini mencakup alokasi dana untuk setiap komponen pendidikan, seperti penggajian guru, pemeliharaan fasilitas, serta biaya operasional lainnya yang mendukung kelancaran pendidikan. Demikianlah standar 8 standar pendidikan yang ada ya. Nah, kemudian